Rusia lakukan penghancuran bendungan Kakhovka. Bencana baru dimulai, NATO ketakutan. Той факт, що Росія свідомо знищила Каховське водосховище, яке критично важливо, зокрема для забезпечення водою Криму, свідчить про те, що російські окупанти вже усвідомили, що із Криму їм доведеться втекти. Що ж, Україна поверне все своє і заставить Росію заплатити за скоєне. Hai para penonton Sentral News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Ukraina baru saja kembali menerima sebuah bencana yang mengerikan dan menakutkan sebab salah satu bendungan terpenting di negara itu hancur menyebabkan seluruh negara Eropa ketakutan. Bahkan NATO dibuat merinding dengan kondisi yang terjadi sekarang. Namun beberapa sumber mengatakan sebaiknya NATO tidak banyak ikut intervensi agar tidak memperparah amarah dan juga konflik antara Rusia dan Ukraina. Sementara itu ungkapan kekhawatiran disampaikan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menyusul hancurnya bendungan Kakhovka di Ukraina Selatan yang menyebabkan banjir besar di wilayah sekitar. Dalam pernyataannya di Twitter, Stoltenberg menyebut serangan di bendungan yang dibangun di era Soviet itu sebagai tindakan keterlaluan. Penghancuran bendungan menempatkan ribuan warga sipil dalam bahaya dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah. Sambungnya, bendungan Kakhovka terkena ledakan pada Selasa pagi yang menyebabkan air tumpah dan membanjiri puluhan desa di wilayah sekitar Kherson. Baik Moskow dan Kiev saling tuding sebagai yang paling bertanggung jawab. Banyak yang mengatakan bahwa jebolnya bendungan akan memberikan keuntungan bagi Rusia karena pasukan Ukraina akan sulit untuk menyeberang dan memberikan perlawanan. Sementara itu, pihak Ukraina telah mengevakuasi sekitar 17.000 penduduk mereka dari wilayah yang terdampak. Dengan ratusan orang yang telah dilarikan ke rumah sakit, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah mengeluarkan kecamannya menyatakan tindakan pengerusakan bendungan sebagai kejahatan. Penghancuran bendungan Nova Kakhovka akan memiliki konsekuensi yang mengerikan. Kejahatan ini membawa ancaman yang sangat besar, katanya. Heboh, Rusia beri pelajaran hakim hingga jaksa ICC yang kirim surat penangkapan ke Mr. Putin. Begini nasibnya sekarang. Rusia menanggapi serius perlakuan tidak pantas pengadilan internasional yang bermarkas di Den Haag, Belanda. Bagaimana tidak, seluruh jaksa hingga hakim di ICC kini diselidiki dan dalam ancaman serius apabila mereka memang termasuk orang-orang yang akan menghancurkan Rusia ini. Puluhan intelijen Rusia telah turun gunung, bahkan dilaporkan banyak beberapa hakim hingga jaksa mulai tidak bisa ditemui. Dicurigai mereka cuci tangan dan tidak mau diketahui pihak Rusia dikarenakan Rusia juga bisa menembakkan rudalnya kapan saja, apalagi hanya kepada negara yang tidak sebanding dengannya ini. Di sisi lain, Komisi Investigasi Rusia tengah melakukan penyelidikan pidana terhadap jaksa dan hakim Mahkamah Pidana Internasional atau ICC yang menerbitkan perintah penangkapan untuk Presiden Vladimir Putin. Komisi Investigasi Rusia telah memulai kasus pidana terhadap jaksa Mahkamah Pidana Internasional Karim Ahmad Khan, hakim-hakim Mahkamah Pidana Internasional Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala, dan Sergio Gerardo Ugalde Godinez.
Demikian pernyataan Komisi Investigasi Rusia seperti dilansir kantor berita Rusia TASS. Menurut Komisi Investigasi Rusia, penyelidikan terhadap jaksa ICC didasarkan atas tuduhan penuntutan pidana terhadap orang tidak bersalah atas dakwaan ilegal melakukan kejahatan berat, juga merencanakan serangan terhadap pejabat asing yang menikmati perlindungan internasional dengan tujuan mengganggu hubungan internasional. Jaksa ICC itu diselidiki atas dugaan melanggar pasal 299 ayat 2, pasal 30 ayat 1 dan pasal 360 ayat 2 Undang-Undang Pidana Rusia. Sementara untuk hakim-hakim ICC, sebut Komisi Investigasi Rusia diselidiki atas tuduhan melakukan pemenjaraan ilegal dan merencanakan serangan terhadap seorang pejabat asing yang menikmati perlindungan internasional dengan tujuan mengganggu hubungan internasional. Dalam pernyataannya, Komisi Investigasi Rusia juga menyatakan bahwa jaksa ICC Karim Ahmad Khan mengajukan mosi kepada divisi prasidang ICC untuk menerbitkan perintah penangkapan bagi warga Rusia dan hakim menerbitkan perintah penangkapan Presiden Rusia dan pemimpin Ombudsman hak-hak anak. Kasus pidana itu diketahui melanggar hukum karena tidak ada alasan untuk membuat mereka bertanggung jawab secara pidana, tegas Komisi Investigasi Rusia. Ditekankan juga oleh Komisi Investigasi Rusia bahwa sesuai dengan Konvensi Pencegahan dan Hukuman Pidana terhadap orang-orang yang dilindungi secara internasional tertanggal 14 Desember 1973, para kepala negara menikmati kekebalan mutlak dari yurisdiksi negara-negara asing. Sebelumnya, ICC merilis perintah penangkapan untuk Putin, juga Komisaris Hak Anak Rusia, atas tuduhan penculikan massal anak-anak dari Ukraina. Moskow tidak membantah tuduhan mengambil ribuan anak dari Ukraina sejak awal invasi yang disebut Kremlin sebagai operasi militer khusus. Rusia menyebut hal semacam itu dilakukan untuk melindungi anak-anak tersebut. Sementara Kremlin menyebut keputusan ICC merilis perintah penangkapan untuk Putin itu sebagai bentuk permusuhan yang jelas terhadap Rusia dan terhadap Putin secara pribadi. Kami menyaksikan begitu banyak permusuhan yang jelas terhadap negara kami dan terhadap presiden kami, ucap juru bicara Kremlin Dmitry Peskov dalam konferensi pers waktu setempat seperti dilansir Reuters. Kami mencatatnya, tapi jika kami memperhatikan setiap orang, tidak ada hal baik yang akan terjadi. Oleh karena itu kami melihat ini dengan tenang, mencatat semuanya secara teliti dan terus bekerja, imbuhnya. Rusia bukanlah penandatanganan Statuta Roma yang mendasari ICC, yang berarti perintah penangkapan itu tidak memiliki kekuatan hukum di Rusia.